Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, المنزه عن الجسمية والجهل والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. معاشر المسlimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri khatib pribadi khususnya, dan juga kepada para jemaah sekalian, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, khutbah pada siang hari ini khatib mengambil tema wasbail nikah, doa orang yang terzalimi. Hadirin rahimakumullah, al-zulm atau kezaliman didefinisikan sebagai beberapa makna. Di antaranya yang pertama, mukhalafatu amri wa nahyi man lahu al-amru wan nahyu, yakni melanggar perintah dan larangan zat yang berhak memerintah dan juga melarang. Kemudian mujawazatul haddi, yakni melampaui batas. Yang ketiga, at-tasarrufu fi milkil ghair li ghairi idni, bertindak terhadap milik pihak lain tanpa seizinnya. Kemudian wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, zalim diartikan sebagai orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Semua pengertian zalim dan kezaliman di atas saling terkait satu sama yang lainnya. Lawan kata dari zalim adalah adil. Adil adalah memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkannya, atau berpihak kepada yang benar serta berpegang kepada kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara garis besar kezaliman ada dua. Yang pertama, kezaliman yang bahayanya mengenai orang lain, seperti menyakiti orang lain, mengambil dan memakan harta milik orang lain tanpa hak, memakan harta anak yatim, menunda-nunda bayar hutang padahal mampu melunasinya, tidak memberikan upah kepada pekerja, memukul istri tanpa hak, mengajarkan ilmu agama padahal tidak memiliki keahlian, berfatwa tanpa ilmu, dan lain sebagainya. Jadi mengajarkan agama tanpa dasar ilmu termasuk kezaliman, karena hal itu dapat menyebabkan banyak orang menjadi sesat. Begitu pula berfatwa tanpa dasar ilmu dapat menjerumuskan banyak orang ke dalam perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang oleh agama. Yang kedua, kezaliman yang bahayanya mengenai diri sendiri, seperti halnya meninggalkan sholat 5 waktu tanpa uzur, kemudian meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, dan lain sebagainya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu." Surat Al-Talaq, yang maknanya, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Sedangkan kezaliman yang paling besar dan paling parah bahayanya adalah kekufuran dan semua jenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kafiruna humuz zalimun." Yang maknanya, orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 253. Yakni orang-orang kafir telah melakukan puncak kezaliman. Allah menyebut orang-orang kafir sebagai orang yang zalim karena kekufuran adalah kezaliman yang paling besar, paling parah, dan paling tinggi. Seluruh kezaliman selain kufur dibandingkan dengan kufur tidak ada apa-apanya. Artinya, kezaliman lain selain kekufuran dianggap sedikit apabila dibandingkan dengan kezaliman yang berupa kufur. Orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman, maka di akhirat ia masuk neraka selama-lamanya. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Yang maknanya, sesungguhnya kemusyrikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim dan lainnya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa orang yang bangkrut dan rugi adalah seorang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya, tapi sewaktu hidup di dunia ia banyak berbuat zalim kepada orang lain. Maka pahala-pahala kebaikan yang diambil tersebut akan diambil sempurna dengan kadar kezaliman yang ia lakukan dan diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Kemudian apabila seluruh pahala kebaikan telah habis, sedangkan ia masih memiliki tanggungan kezaliman kepada orang lain, maka dosa-dosa mereka yang pernah yang zalimi akan diambil dan ditimpakan kepadanya, lalu ia ditimpakan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, kita harus berhati-hati dan mewaspadai doa orang yang terzalimi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutusnya untuk berdakwah ke Yaman, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab." Rawahul Bukhari. Yang maknanya, takutlah dan waspadalah terhadap doa orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada antara ia dan Allah penghalang atau doanya mustajabah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikisahkan bahwa seorang perempuan yang shalihah memiliki rumah kecil di samping istana megah seorang raja. Rumah kecil itu mengurangi keindahan istana sang raja. Setiap kali raja meminta kepada perempuan itu untuk menjualnya, ia menolak. Hingga suatu ketika perempuan itu keluar rumah dalam sebuah perjalanan. Ketiadaan perempuan itu di rumahnya digunakan kesempatan oleh raja untuk merobohkan bangunan rumahnya. Kemudian setelah perempuan tersebut itu kembali ke rumahnya, ia diberitahu bahwa yang merubahkan rumahnya adalah sang raja. Spontan ia mengadah sembari mengangkat kedua tangan dan berdoa,
إلهي ومولاي رب العالمين أنا الضعيفة وأنت القاهر للضعيف معين وللمظلوم ناصر. Wahai Tuhanku, pemilik segala sekalian alam raya, akulah hamba yang lemah dan Engkaulah yang maha menguasai dan maha menundukkan. Hamba yang lemah dan teraniaya ini pasti memiliki penolong. Lalu perempuan itu duduk di depan bekas rumahnya yang telah roboh. Tidak lama kemudian raja keluar rumah istana bersama rombongannya. Ketika melihat perempuan itu, raja menanyainya, apa yang sedang dilakukan? Kemudian perempuan itu menjawab, aku sedang menunggu robohnya istanamu. Kemudian raja menertawakannya dan berlalu begitu saja. Malam pun tiba. Kekuasaan Allah, kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala datang. Raja bersegera serta seluruh pasukannya dan bangunan istana dibenamkan dan ditenggelamkan ke dalam tanah. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah, mari kita amalkan hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Faqala rajulun, "Unsurhu idza kana mazluman, afara'aita idza kana zaliman, fa kaifa ansurhu?" Qala, "Tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi, fa inna dzalika nasruhu." Rawahul Bukhari. Yang maknanya, tolonglah saudaramu yang berat zalim dan yang terzalimi. Seorang sahabat bertanya, saya membantunya jika ia terzalimi, tapi jika ia zalim, bagaimana menolongnya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menghalanginya atau mencegahnya dari berbuat zalim. Sungguh itulah cara menolongnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.